yang berbeda, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Itulah kata mendengar dan melakukan. Ini kan berbeda, saudara. Mendengar dan melakukan. Segala sesuatu yang kita dengar, pasti kita akan berusaha untuk melakukan itu. Entahkah itu baik atau jahat atau tidak baik, saudara, pasti. Tetapi sulit kalau kita hanya melakukan segala sesuatu tanpa ada yang memerintahkan. Ini berbeda. Jadi saya katakan bahwa dua kata mendengar dan melakukan itu tidak bisa dipisahkan. Ini sangat erat berkaitan satu dengan yang lain dalam dua kata ini. Nah, kita melihat bersama-sama dalam ayat ini, saudara. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22 berkata demikian. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Tema Natal nasional tahun ini, kasihnya sempurna. Tema Natal nasional diangkat oleh gereja Persatuan Gereja Indonesia atau PGI, dikatakan situ kasihnya sempurna. Nah, di sini dalam ayat ini ada kata sempurna, saudara. Dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Iman itu berasal dari mana? Di mana sumber iman itu? Dari mana sumber iman itu? Adalah dari ketika kita mendengar firman, maka iman itu timbul dari berita firman yang kita dengar. Sehingga kita memiliki iman. Maka dikatakan di sini dalam ayat ini bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Tidak bertolak belakang, kan? Sudah sama. Makanya saya katakan tadi tidak bisa dipisahkan pendengaran dengan perbuatan itu, atau mendengar tidak boleh dipisahkan dengan perbuatan, berkaitan. Dia bekerja sama sehingga oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Luar biasa, saudara. Sempurna iman. Kasih Allah bagi umat manusia itu sangat sempurna. Dia rela datang ke dalam dunia ini. Dia mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini hanya untuk datang mengampuni, datang menebus kita, orang yang berdosa. Jadi sungguh sempurna kasih Allah akan dunia ini. Sungguh sempurna kasih Allah kepada kita semua, gereja, umat Tuhan, atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu iman timbul dari pendengaran. Dan apa kaitannya dengan Natal? Apa kaitannya dengan Natal? Saudara, dalam kitab Kejadian pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat berkata demikian. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Dia beritakan, dia sampaikan. Dan Hawa dengar itu, saudara, apa yang disampaikan oleh Allah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Di sini Tuhan dengar dulu, Hawa dengar dulu itu perintah. Hawa dengar dulu itu nasihat Tuhan. Tetapi ketika iblis datang kepada Hawa, mendekati dia dan berkata, si ular berkata kepada perempuan itu, tentu ular akan berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Si Hawa mendengar dari perkataan si ular itu, dia dengar apa yang disampaikan oleh ular ini. Tentu kamu sekali-kali kamu tidak akan mati. Hawa percaya.
Dan dia lakukan itu, saudara, karena ini dapat dikatakan ini menguntungkan dirinya. Ternyata, saudara, ketika buah pohon yang dilarang oleh Allah untuk diraba, bahkan jangan sampai kamu makan itu, Hawa dia abaikan perintah oleh Allah. Dia mengikuti perkataan si ular sehingga ia mengambil lalu memakannya. Kemudian dia memberikan kepada suaminya. Nah, mulai dari sini, saudara, manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ini berbicara tentang ketaatan akan segala perkataan Tuhan. Ketika Hawa mengambil buah pohon itu dan memakannya, lalu memberikan kepada suami yang sangat ia cintai, maka mereka makanlah. Ketika mereka makan, mereka kelihatannya mereka merasa diri telanjang, tanpa mereka tahu siapa mereka menyadari mereka bisa telanjang. Kelihatan semua aurat mereka, sehingga mereka mengambil daun pohon ara dan menutupi ketelanjangan mereka, dan mereka bersembunyi ketika langkah Tuhan terdengar di taman itu. Mereka bersembunyi. Adam, di manakah engkau? Kami yang di sini, Tuhan. Tentu kamu telah memakan buah yang telah perintahkan untuk kamu tidak makan, untuk tidak dimakan. Benar, Tuhan, karena si ular itu. Awalnya perempuan ini dia katakan, Adam dulu berkata, ini perempuan yang engkau taruh di sisiku. Saya mengambil buah pohon itu dan memberikan kepadaku, maka ku makan buah itu. Suami sudah menyalahkan istri yang pertama. Sudah mulai saling menyalahkan. Karena perempuan si Hawa mengambil buah dan memberikan kepada suaminya. Dia salahkan istrinya. Kemudian si Hawa bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Tuhan, itu ular yang kamu taruh di taman ini, itu yang menyuruh aku makan sehingga aku melakukan itu. Di sini ketaatan itu tidak lagi ada dalam kehidupan manusia. Menaati hukum perintah Tuhan, melanggar hukum Allah, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Berapa tahun? 400 tahun manusia hidup dalam kegelapan dosa. Manusia hidup dalam keadaan dunia yang penuh dengan kegelapan. Tetapi firman Allah dalam Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ini hal yang luar biasa, patut kita perhatikan baik, karena kasih Allah yang besar kepada kita umat manusia. Dia datang ke dalam dunia ini sebagai pribadi Allah yang sebagai manusia. Dia datang untuk menyapa kita semua dan mengangkat kita dari lumpur dosa sehingga kita kembali layak di hadapan Tuhan. Itulah perayaan Natal. Terjadi peristiwa 2000 tahun silam ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada dunia ini. Dia datang ke dalam dunia ini sebagai rupa manusia. Saudara-saudara yang terkasih, Natal berbicara tentang kesederhanaan. Natal berbicara tentang sukacita. Natal berbicara tentang kedamaian. Lengkap, sempurna, saudara. Kalau perayaan Natal ini mungkin kita tidak punya apa-apa, tetapi saya percaya ada tetap sukacita itu ada dalam hati. Karena apa? Yesus ada di dalam hati saudara dan hati saya. Sukacita Natal itu akan tetap ada, saudara-saudaraku. Sekalipun mungkin tidak ada sesuatu yang kita persiapkan di rumah, tetapi makna Natal yang sesungguhnya bahwa kelahiran Yesus memberikan dampak yang sangat berarti di dalam kehidupan kita. Mengakhiri tahun 2020 ini, saudara, mari kita hidup taat dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Kita tidak hanya menjadi pendengar atau pendengar saja, tetapi mari kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan
sampaikan kepada kita semua. Puji Tuhan saudara. Dalam